Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, Islam sering disalahpahami khususnya dengan diidentikan dengan Muslim. Islam dan Muslim adalah dua istilah yang berbeda. Islam adalah agama, sedangkan Muslim adalah pemeluknya. Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul terakhir untuk menjadi pedoman hidup seluruh manusia hingga akhir zaman. Islam, yakni Arab al-Islam, yakni berserah diri kepada Tuhan, adalah yang mengimani satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah? Padahal kepadanya lah berserah diri atau aslama segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepada Allah lah mereka dikembalikan." Al-Quran Surat Al-Imran ayat 83. Lalu, apa pengertian Islam secara harfiah dan apa pengertian Islam menurut bahasa? Ini dia ulasannya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa dukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe agar kami terus menyiarkan syiar Islam. Pengertian Islam secara harfiah. Pengertian Islam secara harfiah artinya damai, selamat, tunduk, dan bersih. Kata Islam terbentuk dari 3 huruf, yaitu sin, lam, dan mim, yang bermakna dasar selamat atau salama. Dari pengertian Islam secara bahasa, ini dapat disimpulkan Islam adalah agama yang membawa keselamatan hidup di dunia dan akhirat, yang artinya alam kehidupan setelah kematian. Islam juga agama yang mengajarkan umatnya atau pemeluknya atau kaum muslim atau umat Islam untuk menebarkan keselamatan dan kedamaian, antara lain tercermin dalam bacaan salat sebagai ibadah utama, yakni ucapan doa keselamatan, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang artinya semoga keselamatan dan kasih sayang Allah dilimpahkan kepadamu sebagai penutup solat. Pengertian Islam menurut bahasa. Pengertian Islam menurut bahasa. Kata Islam berasal dari kata aslama yang berakar dari kata salama. Islam memiliki beberapa pengertian sebagai berikut. Islam berasal dari kata salam. As-salmu berarti damai atau kedamaian. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Dan jika mereka condong kepada perdamaian atau lissalam, maka condonglah kepadanya dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui." Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 61. Kata salam dalam ayat di atas memiliki makna damai atau perdamaian. Ini merupakan salah satu makna dan ciri dari Islam, yaitu bahwa Islam merupakan agama yang mengajarkan umatnya untuk cinta damai dan senantiasa memperjuangkan perdamaian, bukan peperangan atau konflik dan kekacauan. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Dan jika ada 2 golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada Allah atau kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil." Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 9. Sebagai salah satu bukti Islam merupakan agama yang sangat menjunjung tinggi perdamaian adalah Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quran baru mengizinkan atau memperbolehkan kaum muslimin berperang jika mereka diperangi oleh para musuh-musuhnya. Sesuai firman Allah Subhanahu wa taala, telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka telah dianiaya dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu. Al-Quran Surat Al-Hajj ayat 39. Islam berasal dari kata aslama. Aslama artinya berserah diri atau pasrah,
yakni berserah diri kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini menunjukkan bahwa seorang pemeluk Islam merupakan seorang yang secara ikhlas menyerahkan jiwa dan raganya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Penyerahan diri seperti ini ditandai dengan pelaksanaan terhadap apa yang Allah perintahkan serta menjauhi segala larangannya. Sesuai firman Allah Subhanahu wa taala, dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya atau aslama wajhahu kepada Allah, sedang ia pun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Nabi Ibrahim yang lurus, dan Allah mengambil Nabi Ibrahim menjadi kesayangannya. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 125. Sebagai seorang muslim, sesungguhnya kita diminta Allah untuk menyerahkan seluruh jiwa dan raganya kita hanya kepadanya. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadatku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Al-Quran Surat Al-An'am ayat 162. Karena sesungguhnya jika kita renungkan bahwa seluruh makhluk Allah, baik yang ada di bumi maupun di langit, mereka semua memasrahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti sunnatullahnya. Dengan firman Allah Subhanahu wa taala, maka apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah, padahal kepadanya lah berserah diri segala apa yang di langit dan bumi, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepada Allah lah mereka dikembalikan. Al-Quran Surat Al-Imran ayat 83. Islam berasal dari kata istaslama mustaslimun. Istaslama mustaslimun artinya penyerahan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, bahkan mereka pada hari itu menyerah diri. Al-Qur'an Surat As-Saffat ayat 26. Makna ini sebenarnya sebagai penguat makna di atas poin kedua. Seorang muslim atau pemeluk agama Islam diperintahkan untuk secara total menyerahkan seluruh jiwa dan raga serta harta atau apapun yang dimiliki hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman-Nya, "Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh nyata yang bagimu." Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 208. Nah, itulah sahabat beriman, Islam dan Muslim itu adalah mempunyai istilah yang berbeda. Islam adalah agama dan Muslim itu adalah pemeluknya. Dan Islam mengajarkan kita untuk mencintai damai. Masya Allah. Sahabat beriman, jangan lupa berbagi info dengan cara share video ini ke sosial media kalian yang lainnya. Karena sebaik-baik manusia, dia adalah yang bermanfaat bagi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.